Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, hari Kamis, 30 Juli 2026. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Latin Channel. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu karena segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kiranya kami semua yang boleh bersama belajar firman-Mu saat ini. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, pergilah seorang demi seorang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap manusia ciptaan Tuhan Allah diberi kesadaran moral untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta memberikan rasa bersalah atas perbuatannya. Ini juga yang biasa disebut memiliki hati nurani. Sekeras apapun hatinya seseorang, jika nuraninya bekerja, maka ia akan peka terhadap kejadian yang di sekitarnya. Firman Tuhan Allah pada hari ini menunjukkan reaksi luar biasa dari para penuduh setelah mendengar perkataan Yesus Kristus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Tidak ada perdebatan, tidak ada bantahan. Hati nurani mereka bekerja. Mereka sadar seorang demi seorang bahwa mereka tidak lebih suci dari perempuan yang mereka bawa kepada Yesus Kristus untuk dihakimi. Yang menarik, Alkitab mencatat bahwa mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ayat 9, mereka pergi diam-diam. Ini adalah gambaran bahwa di hadapan kebenaran ilahi, manusia kehilangan dasar untuk menghakimi orang lain. Mengapa dimulai dari yang tertua? Mungkin karena orang yang lebih tua lebih menyadari dosanya. Pengalaman itu membuat mereka lebih peka terhadap kelemahan diri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, marilah kita renungkan kejadian di atas para ahli Taurat dan para orang Farisi, serta seluruh rakyat yang berkumpul, diam-diam pergi seorang demi seorang. Tindakan itu meskipun tidak disertai pengakuan terbuka, menunjukkan bahwa mereka telah menyadari bahwa mereka juga bukanlah orang benar. Kita pun dipanggil untuk memiliki kerendahan hati, mengakui kesalahan, terutama dalam keluarga. Ketika kita tidak gengsi untuk mengatakan maaf kepada anak, pasangan, orang tua, dan sahabat, maka kita tidak berhenti pada ucapan, tetapi dinyatakan dalam tindakan. Dalam keluarga biarlah kita meneladani Yesus Kristus yang penuh kasih. Walaupun tidak kompromi dengan dosa, tetapi ia merangkul dan membimbing menuju pada perubahan hidup yang berkenan kepada Tuhan Allah. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman di saat ini. Kiranya kami terus mengkoreksi kehidupan kami, agar kami boleh terus hidup sesuai kehendak-Mu. Tidak hidup dalam kesombongan rohani, tapi terus memperbaiki untuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tolonglah kami yang lemah ini Bapa. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, diberkati bagi kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan Gemim Maranatha Latin Channel. Dalam hidup pribadi, keluarga, ada banyak harapan kami.
Kami taruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua boleh berhasil seturut dengan kasih setia Tuhan yang besar. Berkati tugas kerja, studi, apapun yang kami kerjakan, kira kami diberi hikmat untuk dapat melakukannya dengan baik. Ketika Tuhan dapati ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah. Yang bergumul karena berbagai hal, Tuhan kami akan kelegaan. Dan syukur terus kami persembahkan hanya kepadamu. Diberkati mereka yang boleh mereka dalam tahun, baik kelahiran dan pernikahan yang bersyukur karena berkat Tuhan lainnya. Kiranya semua menjadi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan kesejahteraan, diberkatilah. Berkati juga gerejamu di tengah dunia ini, dalam panggilan terus memberitakan Injil, termasuk jemaat di Mimbar Tapas Selatan. Diberkati pelayanan tim multimedia, jemaat kami Mimbar Tapas Selatan. Kiranya kami boleh tetap memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami taruhkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan sambutlah doa kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga Muhim saat ini. Jangan lupa untuk terus menonton channel Gandri Tapas Selatan dengan like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.